Selamat datang di kuliah Power and Drivetrain Kendaraan bersama saya Yohanes. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan gearbox kendaraan. Setelah menyelesaikan kuliah ini, diharapkan saudara mampu untuk merancang rasio kendaraan setiap tingkatnya dan juga mampu untuk menganalisa performa kendaraan dengan rasio yang saudara rancang tersebut. Saudara juga diharapkan mampu untuk mengenal beberapa macam jenis sistem transmisi kendaraan dan memilihnya mana yang tepat untuk kendaraan yang sedang saudara rancang. Pertanyaannya adalah, apakah kendaraan memang butuh gearbox? Mengapa tidak langsung saja memasang sumber penggerak pada poros penggerak? Itu kan lebih efisien karena tidak banyak losses. Untuk menjawab itu, maka perhatikan ilustrasi berikut. Ada kendaraan dengan berat 1000 sejari roda 30 cm, harus bisa diakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu hanya 10 detik. Berapakah torsi yang dibutuhkan? Saudara bisa menghitung torsi dari gaya dorongnya dulu. Gaya dorong dapat saudara hitung jika saudara bisa menghitung percepatan rata-ratanya. Seperti yang ditunjukkan dari hasil perhitungan, torsi rata-ratanya adalah 710 Nm. Sedangkan torsi maksimumnya pada saat awal tarikan itu kurang lebih 2,5 kali dari torsi average, itu asumsi saja. Jadi hasil akhirnya torsi yang dibutuhkan adalah 1700 Nm. Untuk kendaraan jenis seperti ini dengan massa 1000, biasanya daya 60 kW sudah cukup untuk menggerakkan kendaraan ini dengan baik. Tapi kita lihat di sana. Untuk setiap jenis penggerak yang disajikan di tabel 1, baik untuk mesin bensin, diesel, maupun elektrik motor, nilai torsi maksimum yang dihasilkan ternyata hanya 500, tidak lebih dari 500 Nm. Tentu saja itu tidak cukup untuk mendorong kendaraan seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, torsinya kurang. Oleh karena itu, kendaraan memerlukan gearbox untuk menguatkan torsi yang dihasilkan oleh sumber penggerak ini untuk dialirkan ke roda penggerak agar kendaraan mampu bergerak. Kalau tidak ada gearbox, tidak mampu untuk bergerak. Kenapa? Karena torsinya kurang. Tabel 2 menyajikan beberapa desain gear ratio untuk tiap jenis penggerak sesuai dengan kemampuan jenis penggeraknya. Ada dua di sana, overall gear ratio yang merupakan kombinasi antara gear ratio pada gearbox dan final drive, dan kolom terakhir adalah gearbox ratio saja. Pertanyaannya adalah, berapakah rasio gearbox yang sesuai untuk kendaraan kita? Nah, kita mulai dengan merancang rasio gearbox pada tingkat pertama. Rasio tingkat pertama ini digunakan untuk mengamplifikasi torsi sumber penggerak agar cukup untuk membawa kendaraan menanjak atau melakukan akselerasi maksimum pada jalan datar. Dengan demikian, kita butuh penguatan yang sangat besar, maka rasionya di sini paling besar dibandingkan dengan tingkat yang lain. Untuk menghitungnya, kita bisa membandingkan antara kebutuhan traksi maksimum dengan traksi yang disediakan oleh sumber penggerak, atau torsi penggerak maksimum dengan torsi yang disediakan oleh sumber gerak, seperti yang ditunjukkan pada persamaan 1. Namun perlu diingat, persamaan 1 tidak berarti bahwasanya kita bisa memperbesar torsi engine sebesar mungkin untuk mendapatkan gaya traksi maksimum yang juga sebesar mungkin. Tidak, tetapi kemampuan traksi maksimum kendaraan dibatasi oleh kemampuan cengkeram ban kendaraan terhadap permukaan jalan, seperti yang ditunjukkan pada persamaan kedua. Gaya maksimum yang mampu ditransfer untuk mendorong kendaraan dibatasi oleh berat kendaraan pada roda penggerak tersebut dan juga kemampuan adhesif ban terhadap permukaan jalan. Persamaan kedua menunjukkan bahwasanya berat yang ditopang oleh poros penggerak menjadi penentu gaya traksi maksimum selain koefisien adhesif. Itu artinya distribusi beban pada roda depan dan roda belakang menjadi penting untuk dianalisa. Untuk itu ditampilkan di sini free body diagram kendaraan pada saat menanjak. Dengan membuat analisa dinamika, keseimbangan gaya dan keseimbangan momen, kita bisa
mendapatkan berapa besar beban yang ditopang pada poros depan NF dan juga beban yang ditopang oleh poros belakang NR, seperti yang ditunjukkan pada persamaan 3. Kita lihat di sana, ternyata NF dan NR sangat bergantung pada posisi horizontal CG, jarak terhadap poros depan dan poros belakang. NF dan NR juga sangat dipengaruhi oleh nilai H atau ketinggian center of gravity. Tentu saja karena H ini yang mengakibatkan pitching depan atau belakang. Pitching maksudnya kendaraan mengangguk ke depan atau mengangguk ke belakang saat menanjak atau akselerasi. Semakin tinggi posisi center of gravity atau nilai H ini, maka semakin besar perpindahan beban ke roda depan maupun ke roda belakang. Sehingga akan berpengaruh pada nilai NF dan NR. Dengan mempertimbangkan batasan ini, kita bisa memperoleh persamaan nomor 4. Maka, untuk mendapatkan nilai rasio tingkat pertama untuk roda penggerak depan dan belakang, ternyata ditentukan oleh posisi center of gravity dan kemampuan adhesif jalan, serta tanjakan jalan. Tanjakan jalan di sini menjadi target desain kita. Jadi, biasanya di standar ditetapkan kendaraan harus mampu menanjak dengan sudut minimum sekian, baru diizinkan oleh Dishub untuk dipasarkan. Jika tidak, maka tidak lolos. Maka itu menjadi target kita di dalam perancangan. Persamaan 4 pada slide sebelumnya bisa dituliskan ulang menjadi persamaan I5 yang ditunjukkan pada slide ini. Di ruas sebelah kiri menunjukkan besarnya sumber gaya pendorong yang disediakan oleh engine. Ruas kanan menunjukkan kemampuan batas maksimum roda penggerak untuk mengkonversi sumber gerak menjadi gaya dorong efektif. Di sini ada KF dan KR yang ditentukan oleh posisi center of gravity yang menunjukkan distribusi beban. Nah, untuk memahami penjelasan-penjelasan sebelumnya itu, mari kita lihat contoh satu ini. Saudara bisa lihat di buku panduan buku kita. Spesifik kendaraan seperti yang disebutkan pada tabel 4.2, saudara diminta untuk yang pertama merancang gear ratio jika menggunakan 4-wheel drive dan rear-wheel drive untuk perbandingan. Yang B, kedua, saudara diminta untuk mencari pengaruh posisi center of gravity dan kondisi permukaan jalan terhadap nilai KR dan KF. Yang ketiga, saudara diminta untuk menggambarkan pengaruh posisi center of gravity dan koefisien adhesi jalan terhadap nilai gear ratio yang mungkin untuk diberikan pada gearbox pada tingkat pertama ini. Penting untuk diingat, nilai KF dan KR itu adalah menunjukkan ukuran kapasitas traksi maksimum pada masing-masing roda penggerak. KR berarti menunjukkan kapasitas traksi maksimum pada roda penggerak belakang. Artinya, kalau nilai KR ini besar, maka kapasitas untuk memperoleh traksi juga besar. Silakan saudara membuat kalkulasi untuk menyelesaikan contoh soal pertama sesuai dengan yang ada di buku panduan. Jika perhitungan saudara benar, maka saudara akan mendapatkan dua grafik ini. Grafik yang pertama menunjukkan pengaruh adhesif jalan, pengaruh daya cengkeram ban terhadap permukaan jalan, dan juga posisi center of gravity terhadap kapasitas traksi maksimum pada roda belakang terhadap roda depan. Saudara bisa perhatikan di grafik pertama ini bahwasanya kapasitas traksi pada roda belakang, KR, selalu bernilai lebih besar dibandingkan dengan KF, ditunjukkan dengan nilai rasio lebih dari 1, untuk hampir semua kondisi, untuk hampir semua posisi center of gravity. Pengecualian terjadi hanyalah ketika nilai A 0,40, nilai I per L atau rasio A per L 40%. Yang artinya adalah posisi center of gravity lebih dekat ke poros depan dibandingkan ke poros belakang.
Untuk kondisi adhesif jalan yang kecil, 0,5 sampai 0,7, kita memperoleh bahwasanya rasio KR terhadap KF kurang dari 1. Pada kondisi khusus ini, berarti roda penggerak depan memiliki kapasitas traksi yang lebih besar daripada roda penggerak belakang. Namun selebihnya, untuk kondisi-kondisi yang lain, jadi terbalik kondisinya. KR lebih besar daripada KF. Yang berarti untuk setiap variasi mu dan A, setiap variasi daya cengkeram kendaraan dan posisi center of gravity, hampir semuanya menghasilkan nilai KR yang lebih besar daripada KF. Artinya, roda penggerak belakang memiliki kapasitas traksi yang lebih besar daripada roda penggerak depan. Hal itu dipertegas dengan grafik yang kedua. Saudara bisa melihat di sana ada beberapa garis yang menunjukkan nilai gear ratio maksimum yang mungkin untuk didesain pada kendaraan. Ada dua kelompok garis di sana, ada yang miliknya roda penggerak depan bagian bawah dan ada roda penggerak belakang bagian atas. Nah, bisa kita lihat di sini variasi koefisien adhesi jalan dengan ban. Untuk nilai koefisien adhesi yang semakin bertambah, maka gear ratio yang bisa dirancang juga semakin besar. Nah, artinya untuk daya cengkeram yang bagus, maka penguatan torsi bisa dibuat sebesar mungkin dengan membuat gear ratio yang juga besar. Untuk semua posisi center of gravity, posisi COG terhadap poros depan, hampir untuk semuanya, ternyata roda penggerak belakang tetap memungkinkan untuk menggunakan gear ratio yang lebih besar daripada kalau kita menggunakan roda penggerak depan. Jadi untuk kendaraan dengan roda penggerak belakang itu karena mempunyai kapasitas traksi yang lebih besar dibandingkan dengan roda penggerak depan, maka memungkinkan bagi kita untuk merancang nilai gear ratio yang lebih besar dengan engine yang sama. Artinya apa? Artinya roda penggerak belakang mampu menampung torsi penggerak yang lebih besar daripada roda penggerak depan. Nah, ini sangat menguntungkan, berarti kita bisa mendapatkan kendaraan dengan kemampuan tanjak yang bagus, akselerasi yang besar, ya, dengan engine yang kecil, hanya dengan memilih roda penggerak belakang dibandingkan dengan memilih roda penggerak depan. Nah, itu dengan syarat kalau daya cengkeram ban dengan lintasan bagus di atas 0,7. Nah, dari hasil diskusi kita, ternyata menggunakan roda penggerak belakang itu sepertinya lebih menguntungkan dibandingkan dengan penggerak depan. Namun pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kendaraan modern yang banyak saudara temukan itu lebih memilih menggunakan roda penggerak depan dibandingkan roda penggerak belakang? Apakah ada alasan tertentu untuk itu? Saudara bisa mendiskusikan ini di forum yang disediakan di Classroom nanti. Setelah memilih rasio gear pada tingkat rendah itu, tingkat pertama itu, kita bisa menganalisa berapakah kemampuan tanjak dari kendaraan, diwakili dengan sudut tanjak yang ditunjukkan pada grafik di sini. Sama patternnya, polanya dari grafik yang ada di slide ini. Untuk setiap kondisi jalan, rear wheel drive mempunyai kemampuan tanjak yang lebih bagus dibandingkan dengan front wheel drive. Ya. Jadi apakah ini sudah menjawab pertanyaan sebelumnya? Mungkin muncul lagi pertanyaan di benak saudara. Kenapa kok di sini tanjakan maksimumnya kurang dari 35 derajat untuk hampir semua kondisi? Meskipun itu pakai roda penggerak belakang. Kenapa tidak bisa sampai 40 derajat?
50 derajat, 60 derajat. Ya. Bukankah untuk memperbesar kemampuan tanjak itu kita tinggal pasang engine dengan kapasitas torsi yang lebih besar agar gaya dorongnya juga besar? Jika melihat atau mengacu pada persamaan nomor 7, mungkin memang benar seperti itu. Kita bisa memperbesar theta, sudut tanjaknya, dengan memperbesar TE, torsi engine, atau dengan memperbesar rasio gearboxnya. Tetapi saudara harus ingat bahwasanya theta atau sudut tanjak juga dipengaruhi oleh faktor kontak antara ban dengan permukaan jalan seperti yang ditunjukkan pada persamaan E6 serta distribusi beban pada kendaraan poros depan dan poros belakang. Persamaan 6 menjawab pertanyaan itu bahwasanya tangan theta itu tidak dibatasi hanya oleh kemampuan engine saja, meskipun kita bisa mengganti engine dengan kapasitas yang lebih besar, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan keterbatasan akibat kondisi permukaan jalan dan juga layout kendaraan, distribusi beban maksudnya. Setelah berhasil merancang rasio tingkat pertama, mari kita sekarang merancang rasio untuk top gear, di mana kendaraan akan melaju dengan kecepatan tinggi pada tingkat gear ini. Tujuannya adalah untuk menyediakan torsi yang cukup bagi kendaraan untuk melawan semua hambatan gerak yang terjadi pada saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut. Kecepatan maksimum akan terjadi pada balance point, di mana gaya traksi sama besar dengan gaya resistive force. Lebih dari kecepatan ini, maka kita tidak mempunyai gaya traksi yang cukup untuk melawan hambatan gerak kendaraan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya pada balance point ini terjadi keseimbangan dinamik, di mana gaya traksi yang dihasilkan terjadi pada putaran engine tertentu, dan pada saat itu engine mengeluarkan torsi tertentu pada putaran tersebut. Nilai NH dapat diperoleh dari persamaan ini dengan membandingkan berapa besarnya gaya traksi pada putaran engine tersebut, pada putaran engine yang ditentukan. Di sini ditandai dengan tanda bintang omega E star. Pada persamaan ini tidak terlihat adanya pengaruh gaya maupun torsi, tapi hanya ada pengaruh kinematika saja. NH sama dengan omega E star kalikan RW per Vmax. Tetapi kita perlu mengingat persamaan yang di atasnya, bahwasanya dimaksud omega E di sini adalah omega saat terjadi keseimbangan dinamik, di mana gaya traksi yang dihasilkan itu sama dengan gaya traksi yang disediakan oleh engine pada putaran itu. Kita juga bisa memperhitungkan slip untuk perhitungan NH ini agar lebih mendekati model yang realistis. Berikut adalah flowchart untuk menentukan NH atau rasio untuk top gear. Flowchart ini merupakan cara trial dan error. Maksudnya kita menebak nilai NH terlebih dahulu. Biasanya angka NH-nya dibuat mendekati angka 1. Dengan nilai NH ini kita bisa menghitung berapa besar gaya traksi dan kecepatan kendaraan, kemudian kita plotkan dalam grafik. Dan dengan NH ini kita bisa menggambarkan berapa hambatan gerak kendaraan. Dan kita bisa memperoleh di manakah balance point-nya. Kemudian kita bisa ganti-ganti nilai NH agar balance point-nya ini jauh di titik dengan nilai kecepatan yang paling besar. Dengan cara demikian kita akan memperoleh kecepatan maksimum yang paling besar. Maximum of maximum. Jika rasio yang kita tetapkan terlalu kecil, maka kita akan mendapatkan kecepatan maksimum kendaraan yang lebih rendah daripada yang seharusnya, yang mampu dicapai oleh sistem penggerak kita.
Demikian juga jika kita menetapkan rasio terlalu besar, maka kita juga akan memperoleh kecepatan maksimum yang di bawah kemampuan kendaraan yang sesungguhnya. Kalau diperhatikan, kuncinya adalah pada balance point. Mau jatuh di titik manakah balance point itu? Mau jatuh di titik manakah balance point itu pada kurva traksi yang disediakan oleh kendaraan? Kita nanti bisa membandingkan beberapa metode desain. Yang pertama, bagaimana performa kendaraan jika balance point-nya diset pada saat engine berputar dengan kecepatan maksimum. Saya ulangi, yang pertama adalah berapakah kecepatan maksimum yang akan diperoleh jika balance point-nya diset jatuh tepat pada putaran maksimum engine. Yang kedua, bagaimana jika balance point diset jatuh pada putaran engine, di mana pada saat itu engine bekerja pada torsi maksimum. Dan yang ketiga adalah bagaimana jika balance point itu diset jatuh pada saat engine bekerja pada power maksimum. Hasil dari ketiga desain itu akan berbeda-beda dan akan memberikan karakteristiknya masing-masing. Di sini tidak ada benar dan salah, tetapi ada konsekuensi logis. Ada performa yang ditingkatkan, tapi ada konsekuensi, ada sesuatu yang akan berkurang untuk setiap desain. Sehingga tergantung dari karakteristik kendaraan yang bagaimana yang saudara inginkan. Berikut ini adalah contoh dari dua desain NH top gear yang berbeda. Gear A memiliki rasio yang lebih besar daripada gear B. Akibatnya, gear A akan mempunyai kemampuan traksi yang lebih besar, garisnya akan lebih melengkung ke atas dibandingkan dengan gear B. Dayanya juga demikian, kurva dayanya akan berada di atas ke kurva daya gear B. Perhatikan bahwasanya antara gear A dan gear B, meskipun rasionya berbeda, tetapi keduanya menghasilkan kecepatan maksimum yang sama, karena balance point-nya terjadi di titik yang sama. Perbedaannya adalah gear A, dia mempunyai span atau cadangan traksi, cadangan daya yang lebih besar dibandingkan dengan gear B. Sehingga kemampuan untuk akselerasi pada kecepatan tinggi ini masih besar. Gear A ini sangat menguntungkan untuk kendaraan jenis sport karena dia bisa menyalip kendaraan lain meskipun sedang berada pada tingkat gigi yang paling tinggi. Namun kerugiannya adalah kendaraan yang menggunakan top gear A ini akan bekerja pada putaran yang tinggi. Akibatnya menjadi noise-nya tinggi, kendaraan tidak nyaman, dan umur dari komponennya juga akan lebih pendek atau harus didesain khusus sehingga harganya mahal. Sedangkan gear B membuat engine dan sistem penggeraknya berputar atau bekerja pada putaran yang lebih rendah meskipun sedang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini akan sangat menguntungkan karena kendaraan menjadi tidak bising, kemudian umurnya juga akan awet, berlawanan dengan yang gear A tadi. Desain gear B ini kita sebut sebagai overdrive, di mana NH dirancang lebih rendah daripada NH yang seharusnya. NH yang seharusnya itu adalah NH di mana kita mencapai kecepatan yang maksimum, yang paling maksimum tadi. Biasanya diambil 10-20% dari itu, di bawahnya. Setelah mendapatkan rasio gear paling atas dan rasio gear paling rendah atau tingkat gigi pertama dan top gear, maka berikutnya adalah menentukan
berapakah jumlah tingkat gear yang ada di antara keduanya dan rasionya berapa. Tujuannya adalah untuk menyediakan transisi torsi yang halus pada saat berpindah dari tingkat gear pertama ke top gear dan sebaliknya saat terjadi upshift maupun downshift. Ini harus halus. Jadi berapa jumlah tingkat yang dibutuhkan dan rasionya berapa. Karena ini sudah tidak berhubungan dengan kemampuan tanjak dan kecepatan maksimum, maka ini lebih pada batasan kinematika saja. Cara yang pertama yang sering digunakan adalah progressive geometric method. Cara ini digunakan dengan menentukan batasan di mana terjadi upshift maupun downshift. Di sini ada omega L yang digambarkan dengan garis titik-titik pada grafik sebelah kiri, dan ada omega H digambarkan sebagai batas atas dari grafik. Jika kita baca grafik yang pertama ini, pada saat kendaraan di start dari putaran engine 0 dan kecepatan 0, kemudian engine berputar lebih cepat, kendaraan melaju lebih cepat, sampai pada batas kecepatan putaran engine yang ditentukan, omega H. Pada saat itu terjadi perpindahan shift dari gigi 1 ke gigi 2. Maka kita akan berpindah pada garis berikutnya. Pada saat perpindahan ini, putaran engine akan turun dari omega H menjadi omega L karena hubungan kinematiknya. Kemudian kita bisa menambahkan laju kendaraan hingga putaran engine mencapai omega H lagi. Pada saat itu kecepatan kendaraan sudah bertambah menjadi V3. Kemudian kita upshift lagi ke gigi berikutnya. Demikian seterusnya. Metode progresif geometrik ini metode ini digunakan untuk menentukan CGP-nya. Jadi kita bisa menentukan rasio antara atau intermediate ratio pada gearbox dengan terlebih dahulu menentukan CGP-nya, konstanta geometrinya, konstanta progresif geometrinya, seperti yang ditunjukkan pada persamaan di slide, di mana CGP adalah rasio antara NL per NH yang diakar sesuai dengan jumlah tingkat rasio yang diinginkan. N di sana adalah jumlah rasio yang diinginkan. Jadi kalau kita ingin nilainya ada 3, ya kita pasangkan 3 di sana. Kemudian setelah menemukan CGP ini, kita bisa menentukan rasio tingkat berikutnya, NI, itu dengan persamaan yang di kotak merah itu. NI sama dengan NI plus 1 kalikan CGP. Metode yang kedua adalah progressive design, di mana di sini perbedaannya adalah omega H tetap digunakan sebagai patokan saat untuk upshift, melakukan perpindahan ke tingkat gigi yang atas. Omega H-nya tetap, tapi omega L-nya di mana terjadi downshift itu tidak dibuat melandai, tidak dibuat flat, tetapi miring, mempunyai slope. Ya. Di sini yang berubah adalah nilai CGP-nya. Nilai CGP-nya akan berbeda, seperti yang ditunjukkan pada persamaan di slide sebelah kanan. Cara mencari NI tingkat gigi pada tingkat tertentu juga sama ditunjukkan pada persamaan yang di kotak merah. Nah, kalau dibandingkan antara progressive geometric dan progressive design method, adalah rentang kecepatan yang berbeda adalah rentang kecepatan untuk tiap tingkat gearnya. Jadi untuk yang slide sebelah kiri, yang progressive geometric, itu untuk tingkat gigi yang rendah, rentang kecepatannya pendek-pendek, artinya akan lebih cepat melakukan perpindahan gigi pada tingkat gigi yang rendah, sedangkan jarang melakukan perpindahan gigi pada tingkat gigi yang tinggi, karena rentang kecepatannya panjang. Sedangkan untuk progressive design, distribusi rentang kecepatan untuk setiap tingkat transmisi hampir rata dan bisa diatur kerataannya dengan mengatur kemiringannya. Dengan
dengan mengatur kemiringan dari omega L. Sehingga di sini frekuensi untuk perpindahan giginya lebih jarang dibandingkan dengan progressive geometric method karena rentang kecepatannya yang hampir sama. Cara yang lain adalah sama seperti progressive design method, tetapi di sini delta V-nya untuk setiap tingkat dibuat sama. Maka persamaannya seperti yang ditunjukkan pada slide. Bisa digunakan persamaan itu. Nah, dari sekian metode yang dipilih untuk menentukan lowest gear, highest gear, dan intermediate gear ratio, target terakhirnya adalah untuk menunjukkan bagaimana performa dari rasio yang dirancang tersebut pada kemampuan traksi kendaraan, seperti yang ditunjukkan pada grafik di slide ini. Ada dua metode di sini, progressive design method dan progressive geometry method. Untuk progressive geometry method, kita pakai K sama dengan 1,0. Sedangkan untuk yang progressive design method, kita pakai K yang 0,9. Artinya sudah miring omega L-nya. Kalau yang K sama dengan 1, omega L-nya landai, lurus saja. Ini untuk membedakan. Maka kita bisa lihat kurva traksi untuk setiap tingkat. Untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir sama, tidak dipengaruhi itu. Ya, karena tingkat pertama pertimbangannya adalah gradability seperti cara desain yang pada slide sebelumnya. Demikian juga untuk yang top gear-nya. Nah, sekarang kita perhatikan garis di antaranya. Pada tingkat transmisi di antaranya, intermediate ratio. Terdapat beberapa perbedaan untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan 0,9. K 0,1 menghasilkan kurva traksi yang lebih tinggi pada tingkat rasio yang lebih rendah. Pada tingkat rasio yang lebih rendah dibandingkan dengan K 0,9. Jadi K progressive geometric design menghasilkan kurva traksi yang lebih tinggi pada tingkat rasio awal dibandingkan dengan yang progressive design method. Tentu saja ini akan berpengaruh pada kemampuan akselerasi dari kendaraan. Jadi di sini ada trade-off. Kalau mau pakai progressive geometric design, maka kemampuan akselerasinya bagus, tapi harus sering pindah gigi. Ya, ini cocok untuk kendaraan rally, kendaraan sport. Ya. Tapi kalau untuk kendaraan passenger, yang orang pilih nyaman, santai-santai, jarang untuk melakukan perpindahan transmisi, maka pakailah progressive design method dengan K yang sedemikian hingga rentang kecepatannya panjang-panjang. Yang terakhir, setelah melakukan perancangan gear ratio untuk setiap tingkat dan mendapatkan karakteristik traksinya, maka hal terakhir yang perlu kita periksa adalah drivability dari kendaraan. Ujung-ujungnya semua kendaraan akan dibandingkan dari sisi akselerasinya. Sisi akselerasi bisa diukur dengan tabel berikut, di mana ukurannya bisa waktu. Misalkan dari 0 sampai 100 km per jam butuh waktu berapa detik. Biasanya 6 sampai 10 detik itu yang diharapkan. Kemudian kecepatan dari 80 sampai 120 km butuh berapa detik juga. Kenapa di sini kecepatan tinggi juga perlu dianalisa akselerasinya? Ini untuk kemampuan menyalip kendaraan yang lain, mendahului kendaraan yang lain pada saat melaju dengan kecepatan tinggi. Semakin pendek waktunya, maka semakin bagus performanya. Ya, cocok untuk kendaraan untuk balapan. Atau bisa juga dinyatakan dengan jarak tempuh. Akselerasi bisa dinyatakan dengan jarak tempuh dalam rentang waktu tertentu. Jadi dalam 10 detik pertama dapat berapa meter. Ya, jadi ini adalah akhir dari pertemuan kita untuk perancangan gearbox. Saudara bisa membuat daftar pertanyaan. Jika ada yang tidak jelas bisa disampaikan melalui WhatsApp atau melalui forum di Classroom yang sudah disediakan. Contoh-contoh perhitungan saudara bisa lihat di buku, textbook, dan contoh-contoh program untuk perhitungannya akan diberikan kemudian, tetapi dalam bentuk program Python. Saudara mungkin perlu belajar lagi, atau saudara bisa melakukan kalkulasi sendiri menggunakan Excel
spreadsheet. Akan ada materi evaluasi dari materi perancangan gearbox ini. Jadi bersiaplah untuk mengerjakan beberapa soal untuk mengevaluasi kemampuan saudara untuk mengetahui apa yang sudah difahami dan apa yang belum. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.